Kalau di Kristen tuh gimana step by stepnya? Kita bilangnya aliran sih kalau Indonesianya. Kalau bahasanya itu denominasi atau sinode. Denominasi. Iya, itu udah mulai ke level bawah-bawahnya. Tapi di paling atas tuh aliran dan pergerakan. Jadi kalau sejarah gereja itu kan kita percaya sama Tuhan Yesus, terus salah satu rasulnya Tuhan Yesus itu adalah Rasul Petrus. Ya. Petrus itu diberikan mandat, lu terusin nih kepercayaan ini, kabar tentang gua gitu. Nah, makanya di umat Katolik itu mempercayai Petrus itu sebagai paus pertama. Ya. Nah, aliran dari situ tuh itu terus tuh paus pertama, kedua, ketiga lanjut. Berarti ini terus belum ada itu. Belum ada Kristen nih? belum ada Kristen Protestan nih. Oke. Terus Katolik dulu nih. Katolik. Nah, waktu itu kan kekristenan di zaman itu yang belum disebut Katolik, dibilangnya kekristenan itu ditindas tuh sama Kaisar Romawi pada waktu itu. Sampai abad 3 tahun ke-300 karena masalah politik, kaisarnya itu agama yang tertindas justru dipakai sama Kaisar Romawi waktu itu untuk dijadikan alat pengambil kekuasaan. Oke, Dan politisasi agama. Politisasi agama, biar gue bisa berkuasa, semuanya harus Kristen. Tiba-tiba dari yang tertindas malah jadi mayoritas. Oke. Pada satu titik ada satu orang yang namanya Martin Luther yang protes. Ya. Gak bener nih. Udah kacau nih, udah nggak murni lagi nih. Kita percaya bukan karena macam-macam, dan kita diselamatkan bukan karena macam-macam, tapi karena iman kita saja, kepercayaan kita saja, sola gratia, sola tuh, makanya dinamakan Kristen Protestan. Karena aliran diawali itu dari protes. Iya. Berarti posisi Martin Luther dalam Kristen Protestan itu apa, bro? Dia ini kan berarti titik awal kemunculan Kristen Protestan. Kristen Protestan, berarti betul. posisi dia ini agung banget dong menurut lo. Enggak, kalau kita nggak melihat lebih Kalau nggak ada agung. dia kan Gak ada Kristen nggak ada Kristen Protestan. Protestan. Kalau bro. cara pikir kita tuh kayak kalau nggak ada dia, Tuhan bakal pakai orang lain. Oke, good. Pas dia aja, Bahasa gua. dia waktu itu juga ceritanya dia kumpulin teman-temannya, semua setuju nih pergerakan anak muda kan, udah sampai gitu, terus dia tuh bilang kita akan protes, kita akan mereka mau apa ya, protes-protesnya itu diketok di pintu gereja Katolik waktu itu, bajulah dia pagi-pagi, yang lain nggak ada yang ikut. Dia sendirian. Dia sendirian doang, makanya dikenal nama dia. Harusnya itu pergerakan sebuah kelompok gitu. Tapi dia sendiri paling berani diketok-ketok. Ya. Ceritanya berlanjut itu kalau nggak salah tahun 1600 ya kalau nggak salah. Jadi dari satu aliran Katolik itu melencenglah satu Kristen Protestan.